Gaya rumahnya sama dengan rumah-rumahnya orang yang ada di Kabuh, teman-teman ya. Gaya rumahnya gaya rumah limasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Senang sekali kita bisa ketemu lagi bersama saya di Join Channel. Sekarang kita lagi ada di Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro. Ini saya mau ajak teman-teman untuk bikin video ya, video perjalanan untuk mencoba jalan tembus Jombang Bojonegoro. Tapi ini kita mulai dari sebaliknya ya, dari Bojonegoronya atau dari sisi Kecamatan Kedungadem. Saya coba dari Jombang, kemarin kondisinya bagus banget, udah mulus, walaupun ada beberapa titik itu yang rusak ya, ada lubang gitu, tapi nggak seberapa teman-teman, paling cuma berapa 1-2 meter gitu aja. Selebihnya bagus lagi, gregein saya, selebihnya bagus lagi. Walaupun kondisi jalannya bagus, kita harus tetap hati-hati dengan kemungkinan adanya lubang-lubang kayak gitu. Ini dia perbatasannya Bojonegoro dengan Lamongan ya. Perbatasannya mau wegah gede gini, perbatasan antar kabupaten ini. Pinarak Bojonegoro, Bojonegoro produktif. Oke, selamat tinggal Bojonegoro. Kita masuk ke Kabupaten Lamongan. Mantap. Jadi ini adalah video perjalanan untuk mencoba jalan tembus dari Bojonegoro menuju ke Jombang, teman-teman. Kita mulai perjalanannya dari sini untuk biar teman-teman bisa mendapatkan gambaran utuh ya. Kalau dari sisi dari Jombang ke Bojonegoro sudah, sekarang yang dari sisi dari Bojonegoro ke Jombang. Dan adil. Desa Sembung posisi kita sekarang berada. Ini desa pertama yang kita masuki di wilayah Kabupaten Lamongan. Kalau kecamatannya kayaknya ikut Sukorame ini ya, wilayah Desa Sembung. Kecamatannya Sukorame, Kabupaten Lamongan. Jalan yang kita lewati sama seperti yang kita lewati kalau dari Jombang ya. Jadi didominasi oleh hutan, teman-teman. Walaupun ada rumah-rumah penduduk, nanti yang kita lewati paling hanya ada beberapa saja nih, rumah-rumah penduduk, kemudian hutan lagi, kemudian ada rumah-rumah lagi, nanti hutan-hutan lagi. Mayoritasnya hutan tapi. Ini tadi kita lewat pemukiman sedikit ya. Ini sekarang masuk hutan yang lebih panjang. Tapi yang penting ini loh, kondisi jalannya ini yang bisa recommended ya. Recommended buat teman-teman kalau pengen mudik yang dari Mojokerto, dari Jombang, dari Surabaya mau mudik ke Bojonegoro, kalian nggak perlu muter ke Babat, cukup dari Kabuh Jombang kalian langsung belok kiri, nanti akan masuk atau langsung tiba di wilayah Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro. Ini ada rest area, warung di tengah hutan. Bisa lesehan, duduk lesehan ataupun tidur-tiduran di situ ya. Namanya juga rest area. Area untuk istirahat. Sebelah kiri kita ada gapura masuk desa di wilayah Kecamatan Sukorame Lamongan. Namanya desa apa ini? Namanya Desa Meragel, teman-teman. Kondisi jalannya jelek gitu. Yang bagus ini berarti jalan yang utama saja ya. Sementara kalau jalan ke desa-desa ini masih asli khasnya Lamongan yang lama. Wow, mantap. Seneng saya kalau lewat sawah-sawah kayak gini.
pecinta sawah tapi belum punya sawah. Oh, ini truknya parkir kok di sebelah kiri. Toko Mas Kumambang ini hutannya lebat ya, kayak hutan lindung, padahal dalamnya jati. Tapi yang luar-luar ini kayak pohon-pohon sing lama gitu. Ada klinik rawat inap Bunda Amanah Sukorame Lamongan. Ada kliniknya juga. Teman-teman nggak perlu khawatir kalau tiba-tiba membutuhkan pertolongan di bidang kesehatan, bisa langsung singgah di klinik Bunda Amanah tadi itu. Seneng ya arek desa sini lagi bermain voli. Kanan kita pohon-pohon kayu putih ya, tanaman kayu putih sedikit tapi apotek alam sebelah kiri. Ini ada SD apa ini, SD Negeri Sukorame 3. Ini berarti desanya Desa Sukorame, Desa Sukorame, Kecamatan Sukorame, Kabupaten Lamongan. Depan kita sebelah kiri ada pertokoan yang baru. Mungkin teman-teman yang belum pernah mudik ke Sukorame, yang dari Sukorame, seperti ini wajah Sukorame yang terbaru. Kalian lagi asik di perantauan, kangen, pengen tahu kondisi Sukorame sekarang, silahkan buka link YouTube, join channel. Ini videonya kita sajikan di sini. Depan kita pasar Sukorame, kanan kiri ini area pasar ya. Pasar tradisional Sukorame tulisannya. Kemudian di depan ada pertigaan, nanti di kanan ada Kecamatan Sukorame, kemudian di sebelah kiri itu ada kantor desa yang bentuknya kayak istana negara. Nah, ini ada pertigaan juga yang kalau ke kanan ke rumahnya Pak Guru Andi. Nah, ini kecamatan teman-teman, kanan. Nah, kalau ke kiri ini arah ke Kecamatan Bluluk, Lamongan. Inilah kantor desa yang tak sebut unik. Kantor desanya kayak istana negara ya. Enek-enek bangunnya, cuman sayangnya cuwilik. Kalau istana negara kan besar, kalau itu ukurannya kecil. Miniatur istana negara. Kantor desa Sukorame. Oke teman-teman, saya tak mampir ke rumah teman saya dulu. Nanti kita lanjutkan videonya ya. Saya punya teman di Sukorame ini. Masih berada di Desa Sukorame. Tadi saya mampir ke rumah teman saya, teman-teman. Ini udah agak sore, lebih sore lagi ya. Udah hampir gelap ini. Mudah-mudahan nanti nggak keburu gelap, kita sudah nyampe di jalan raya Jombang Lamongan ya, di jalan besarnya. Karena naik ngelewati jalan ini saya rasanya kok semriwing kalau malam, apalagi sendirian. Ini ada temen cek lumayan. Mantap view-nya ini.
Puskesmas Sukorame sebelah kiri. Kemudian ini ada SMPN 1 ya, SMPN 1 Sukorame. Kanan ada kantor polisi Polsek Sukorame. Setelah Polsek, ntar lagi akan ada Koramil. Nah, ini lengkap ya perkantorannya di jalur utama ini ya. Ada SPBU juga, cuman masih belum buka ini. Di sebelah kiri kita jalannya di sini benar-benar recommended ya, nggak perlu diragukan lagi teman-teman kalau kalian mau lewat sini. Hambatannya nggak terlalu banyak, kalaupun ada kerusakan seperti yang tadi saya ceritakan, paling hanya ada 1 atau 2 titik, itu pun cuma beberapa meter saja ya, 1-2 meter rusak gitu. Cuman ya itu, karena kerusakannya sangat minim itu membuat kalian harus waspada. Jangan terlena memacu kendaraan dengan kecepatan terlalu tinggi, moro-moro gerudak kena bolongan jalan. Hati-hati teman-teman. Dulu ini listriknya miring ya, tiang listriknya ini gak mengkhawatirkan kalau nggak dibenahi. Kita melewati Pasar Wedoro. Pasarnya ada di kanan kita. Sewili pasarnya, cuma ada beberapa toko itu tadi. Ada SDN Wedoro sebelah kiri. Gaya rumahnya sama dengan rumah-rumahnya orang yang ada di Kabuh teman-teman ya, di wilayah kecamatan Kabuh tadi. Gaya rumahnya gaya rumah limasan, rumah kunonya orang Jawa zaman dulu, jadi modelnya melebar gitu, seperti ini. Nah ini juga gaya-gaya Mataraman. Ada toko bangunan yang cukup besar, posisinya di sebelah kiri ini. Balai Desa Pendowo Kumpul. Nama desane rada unik ya, Pendowo Kumpul. Nah ini jalannya lebar, kemudian di depan kita akan ada jembatan yang menyempit. Ini juga perlu diwaspadai kalau kalian bawa kendaraan teman-teman ya.
Jangan sampai nyelonong ae moro-moro ono jembatan sing menyempit nggak tahu, bisa bahaya nanti. Seperti ini penampakan desa Pendowo Kumpul atau tempat berkumpulnya para Pandawa. Jeneng desanya emang bener-bener unik. Ada lagi namanya saya lupa, rada ngeblank. Desa namanya unik di daerah Lamongan. Kapan-kapan kalau ingat tak ceritakan lagi. Ini pasar Pendowo Kumpul di kanan kita ini. Mantap, sore-sore itu Pak Tani ini terlalu waten. Padahal udah sekitar hampir jam 5 lah ini teman-teman. Hampir jam 5 sore ini. Masih telaten mengamati tanamannya di sawah. Kanan kita juga keren, padinya menghijau. Sepanjang jalur mulai dari Bojonegoro sampai sini lancar jaya ya, nyaris tanpa ada hambatan kita melintas, serasa melewati jalan tol, mencoba jalur terenak termulus di Kabupaten Lamongan. Bener-bener nggak nyangka kita ya kalau ngelihat kondisinya dulu, wah menyedihkan sekali. Sekarang sudah berubah sangat bagus. Dulu ibaratnya itu kalau kita nilai seperti jalan off-road ya. Di sepanjang jalan mulai dari Kabuh, lepas dari Kabuh masuk ke wilayah Lamongan, itu jalannya seperti jalan off-road. Tapi sekarang berasa seperti di mimpi, semuanya sudah berubah teman-teman. Lamongan Selatan di wilayah Sukorame ini menjadi jalan yang paling enak sekarang ini. Dibanding nih Jombang nggak ada apa-apanya tadi, itu cor-corannya relatif halus ya di sini. Kalau Jombang cor-corannya geronjal-geronjal. Nanti kita bisa bedakan. Ini masih cor-coran di wilayah Kabupaten Lamongan. Dan uniknya lagi teman-teman, seperti yang saya ceritakan kemarin, ini merupakan jalan yang dibangun oleh dana dari pemerintah tetangga, yaitu dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Hal itu terjadi karena adanya aktivitas tukar guling antara pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan pemerintah Lamongan, di mana tanahnya pemerintah atau wilayah pemerintah Lamongan diambil untuk kemudian dipakai membangun atau memperlebar waduk yang ada di Bojonegoro. Bahkan untuk proses itu masyarakat yang sebelumnya tinggal di tanah yang dimaksud itu harus direlokasi ke tempat yang baru. Sebagai kompensasi, akhirnya pemerintah Bojonegoro menyediakan anggaran untuk pembangunan jalan ini. Akhirnya jalannya menjadi bagus seperti yang teman-teman lihat di layar kamera. Kita sudah mendekati, wah ini perbatasan Jombang. Disambut dengan sampah yang dibuang di tepi jalan. Harusnya jalannya indah menjadi tidak indah lagi teman-teman. Cor-corannya habis, sekarang diganti jalan aspal, berasa lewat di jalan tol. Kita masuk ke wilayah Kabupaten Jombang. Ini belok kanan bisa, ada pemukiman penduduk di sana. Walaupun berada di dalam hutan ya, ada pemukiman penduduk yang hanya ada beberapa rumah dan satu SD di sana. Saya pernah ke sana teman-teman. Murid SD ini itu satu kelas, kadang hanya ada satu, kadang hanya ada dua gitu. Karena memang
penduduknya hanya ada di lingkungan itu ya, sehingga jarang ada anak kecil. Tingkat kelahirannya juga minim akhirnya, karena jumlah warganya sangat terbatas. Namanya Sumberaji atau apa daerah sini kalau nggak salah, Desa Sumberaji. SD-nya SDN Sumberaji. Kita sekarang berada di dalam hutan sendirian ini. Ceritanya di belakang tidak ada kendaraan, di depan juga tidak ada. Nah, ini baru ada. Lega rasanya. Nek sendirian rasanya semeriwing, teman-teman. Nah, itu ada yang mogok juga. Oh, enggak ya, enggak mogok ya. Jalan pelan-pelan. Ada jalan yang sedikit jelek seperti yang tadi saya ceritakan. Sekitar 2 meter ini. Habis 2 meter dicor lagi. Mungkin ini ya, apa, sela-sela antara cor-coran yang lama dengan cor-coran yang baru. Ini dia penampakan cor-coran Kabupaten Jombang. Teman-teman bisa merasakan, mendengar suara saya yang bergetar. Ini bukan karena suaranya yang bergetar, teman-teman, tapi karena jalannya yang membuat suara menjadi bergetar. Wah, ini rumah yang kemarin kita lewati, keren banget. Ini yang mirip istana ya, sebelah kiri kita. Di dalam pasar ya. Jadi usaha apa ya orangnya bisa punya rumah semegah itu di tepi hutan, teman-teman. Ada rumah sekeren itu. SDN Sumberaji 1, Kecamatan Kabuh, belok kiri. Tadi ada belokannya ya, pertigaan kecil. Ini model sawahnya yang ada di kiri kita, seperti model sawah tada hujan yang ditanami hanya saat musim hujan saja. Kalau nggak musim hujan, tanaman yang masih bisa dipaksakan untuk ditanam biasanya tembakau atau jagung ya. Ini kantor desa tapi tidak ada tulisannya di kanan kita. Mungkin itu Desa Sumberaji, teman-teman. Tampak kering ya, tidak ada air di kiri kita di sawah ini. Sawahnya seperti kering kerontang. Agak sedikit teletik ini saya merasakan. Masa mau hujan, padahal rasanya udah kemarau.
hamparan sejauh mata memandang yang tampak hanya keindahan. Ini lagi bangun rumah di antara rumah-rumah gaya limasan yang ada di sekitarnya. Seperti ini teman-teman, rumahnya modelnya pendek, ceper-ceper. Rumah gaya limas Mataramannya. Dusun Soco, Desa Pengampon. Posisi kita sekarang berada di Desa Pengampon. Butu Mining, ini tokonya Butu Mining berarti di kanan kita. Gak usah mampir ya, nggak kenal soalnya. Di sana kayak gunung-gunung yang berjajar, tapi bukan gunung teman-teman, hanya semacam bukit ya, tanah-tanah yang meninggi gitu. Bikin view-nya makin keren. Jalur di wilayah Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang. Loh, ibu ya kok duduk di tanah itu. Jalannya sekarang ganti paving. Ini paving sekitar 100 meter, baru kemudian ada campuran jalan tanah. Ini karena aspalnya udah hilang teman-teman ya. Ini aspalnya tinggal sedikit sekali. Ini jaraknya yang rusak paling hanya berapa itu tadi? 10 meter ya. Habis itu bagus lagi. Sekarang kita masuk cor-coran lagi. Waduh, rasanya kok gelap ini rek. Kita melewati hutan di Desa Pengampon, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang. Mudah-mudahan ramai terus ya. Alhamdulillah ada mobil. Ini bukit di kanan kita ini yang tadi kelihatan dari jauh, tampak seperti gambar. Tak nyoba nyalip ya. Bismillah. Sebentar lagi kita akan masuk ke jalan nasional. Kalau ini jalan kabupaten, sebentar lagi akan masuk ke jalan nasional antara Kabupaten Jombang dengan Kabupaten Lamongan. Itu dia di depan kita teman-teman. Sebentar lagi mulai tadi sebentar lagi, tak kira jembatan sing menjulang ini sudah jalan besar, ternyata belum ya. Sebentar lagi kita akan masuk ke jalan nasional antara Kabupaten Jombang dengan Kabupaten Lamongan.
Tapi perbatasannya sendiri masih cukup jauh ya. Kalau dari sini kalian tinggal belok kiri gitu, nanti akan mengarah ke Babat Lamongan, lanjut Tuban. Sementara kalau belok kanan ini mengarah ke Jombang. Ini dia pertigaannya ada di depan kita. Kanan Ploso Jombang, kiri Tuban Lamongan atau Tuban Babat. Itu bis bagongnya yang ke Tuban barusan lewat di depan kita. Tak coba nyalip ya. Alhamdulillah bisa langsung. Yang perlu sate, nah di kiri kita ini sate ini rada terkenal. Saya pernah tahun berapa tapi ke situ. Setelah itu belum pernah ke sana lagi. Apakah masih saya enak dulu, saya juga kurang tahu. Tapi kalau teman-teman mau coba, boleh dicoba. Dulu terkenal banget soalnya. Oke teman-teman, jadi ini ya penampakan atau video mencoba jalan tembus dari Bojonegoro ke Kabupaten Jombang. Tadi videonya kita mulai dari Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, melewati perbatasan, melewati Kecamatan Sukorame, melewati Kecamatan Kabuh. Sekarang kita sudah masuk ke jalan nasional ke arah Kabupaten Jombang. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, bisa menjadi bahan informasi buat teman-teman yang penasaran, pengen tahu suasana atau view Sukorame sekarang kayak apa. Bisa lihat di video ini selengkapnya. Ada kantor desa yang mirip istana juga tadi itu sudah kita tunjukkan. Oke ya, terima kasih teman-teman sudah berkenan menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.